Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hei tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus, karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Melihat kehadiran Abu Nawas, para warga langsung menghampiri Abu Nawas. "Tuan Guru, tolonglah kami, doakanlah kampung kami agar diturunkan hujan. Sudah 6 bulan kampung kami dilanda kekeringan. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa kantong saja," kata para warga mengeluh. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah agar di kampung kalian turun hujan. Tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Apa itu syaratnya wahai Tuan Guru?" tanya salah satu warga.
"Saya minta disediakan 1 ember air," jawab Abu Nawas. Maka datanglah setiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya setengah ember. Abu Nawas lalu melepaskan pakaiannya yang kotor, dan dengan air itu Abu Nawas mulai mencucinya. Melihat hal itu, para warga pun terkejut. Bahkan ada salah satu orang yang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Tuan Guru, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, dengan tenang Abu Nawas mengangkat bajunya dan menjemurnya. Pada saat itu terdengar suara guntur begitu dahsyat yang disusul turunnya hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Mereka berteriak kegirangan, "Bajuku hanya 1 ini dan sama sekali tidak pernah dicuci. Bila aku menjemurnya, pasti hujan turun deras. Karena mungkin langit tidak tahan dengan baunya," celetuk Abu Nawas. Sontak para warga pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.